Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisya Walia Fitriani, Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 1 semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Munasabat Al-Quran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian munasabah Al-Quran. Secara etimologis, munasabah berarti al-musyakalah, yaitu saling keserupaan, dan muqarabah, yaitu saling berdekatan. Menurut Al-Zarkashi, munasabah berarti al-muqarabah, kedekatan, kemiripan, dan keserupaan. Dalam ilmu qiyas, terdapat konsep ilat munasabah, yaitu adanya alasan logis yang melandasi suatu hukum dan dapat menggabungkan antara dua kasus. Adapun contohnya yaitu memabukkan adalah ilat munasabah yang menyebabkan diharamkannya khamar. Jika sifat memabukkan ditemui dalam minuman selain khamar, maka minuman tersebut akan memiliki hukum yang sama dengan khamar, yaitu haram. Oleh karena itu, keserasian susunan ayat dan surat dalam Al-Quran merupakan hal yang logis karena didasarkan pada konsep munasabah. Adapun secara terminologi munasabah didefinisikan sebagai menurut Al-Baqai, ilmu munasabah adalah suatu ilmu untuk mengetahui alasan-alasan sistematis perututan bagian-bagian Al-Quran. Dengan kata lain, ilmu munasabah membicarakan hubungan suatu ayat dengan ayat lain atau suatu surat dengan surat yang lain. Adapun menurut Howard M. Fadersfeld, munasabah adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan segi-segi relevansi antara ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lain, dan surat yang satu dengan surat yang lain. Relevansi ini pada akhirnya mewujudkan keterpaduan pesan-pesan Al-Quran secara integral. Jadi secara umum, munasabah dapat didefinisikan sebagai ilmu atau metode untuk memahami hubungan dan relevansi antara ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran, sehingga dapat mewujudkan keterpaduan pesan-pesan Al-Quran secara menyeluruh. Berikutnya yaitu macam-macam munasabah Al-Quran. Yang pertama yaitu munasabah antar ayat dalam satu ayat. Menurut Al-Zarkashi, terdapat munasabah atau keterkaitan di antara ayat-ayat yang tampak tidak terhubung, seperti penciptaan unta, langit, gunung, dan bumi. Hal ini dapat dipahami dari perspektif masyarakat Arab Badui, di mana unta adalah objek transportasi penting, membutuhkan pakan dan air, sehingga mereka selalu menatap langit untuk hujan, dan gunung adalah tempat berlindung unta yang nyaman, serta mereka terbiasa berpindah-pindah, sehingga ayat-ayat tersebut menggambarkan kondisi ideal bagi mereka. Yang kedua yaitu munasabah antar ayat dalam satu surat. Munasabah antar ayat dalam satu surat memiliki contoh, yaitu dapat dilihat pada Quran surat An-Nisa ayat 51-57, yang dimana ayat tersebut turun ketika Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Yang ketiga yaitu munasabah ayat dengan ayat dalam surat yang berbeda. Ayat ini mengandung makna permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ayat ini berkaitan dengan ayat dalam surat lainnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah. Yang keempat yaitu munasabah awal dan akhir ayat dalam satu surat. Contohnya yaitu Quran surat Al-Qosyah yang dimulai dengan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam tentang pertolongan yang diperolehnya dan tidak memberikan pertolongan kepada para pendosa. Kemudian surat ini diakhiri dengan ayat tentang menghibur Rasulullah Muhammad SAW bahwa ia akan keluar dari Mekah serta larangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Yang kelima yaitu munasabah penutup surat dengan awal surat berikutnya. Yang keenam yaitu munasabah satu surat dengan surat berikutnya. Adapun manfaat mempelajari munasabah Al-Quran. Mempelajari ilmu munasabah atau keterkaitan bagian-bagian Al-Quran dapat membantu memahami makna dan maksud ayat-ayatnya secara komprehensif, menunjukkan hikmah di balik susunannya, meningkatkan keyakinan akan keindahan dan keteraturan Al-Quran, serta wawasan baru dalam menafsirkannya.
Ilmu ini juga dapat mempermudah pemahaman, menolak tuduhan susunan ayat yang kacau, dan membuktikan kemukjizatan bahasa Al-Quran sehingga mendapat penghargaan tinggi dari para ulama. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.